Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Pak Yadi mengganggu waktunya dan terima kasih atas kesempatannya saya bisa berjumpa dengan Pak Yadi dalam kesempatan ini untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dan Bapak selaku Kepala SMK Cendekia Muda Liwa Lampung Barat. Ada beberapa hal Pak yang mungkin akan saya gali terkait dengan tugas saya tentang kepemimpinan Bapak di sekolah di SMK Cendekia Muda Liwa Lampung Barat. Ada beberapa pertanyaan Pak, ini Pak yang perlu saya ajukan. Mohon kesediaannya Bapak untuk nanti melengkapi apa yang menjadi pertanyaan saya Pak. Ya, siap. Yang pertama adalah apakah Bapak pernah mengalami dilema etika saat akan mengambil keputusan? Bisakah Bapak menceritakan tentang permasalahannya seperti apa Pak? Pernah sih mengalami dilema etika ya. Itu ya kalau untuk memecahkan permasalahan ya kita harus membuat daftar terlebih dulu. Itu yang relevan, mengidentifikasi pihak yang terkait dalam dilema itu, terus menentukan pilihan dalam kasus itu juga, dan menentukan apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu bujukan moral dengan cara mempelajari atau menyimpulkan kasus yang terjadi. Jadi kasus itu apa, nah kita simpulkan. Oke Pak. Lanjut ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk mengambil keputusan itu memang ada dua atau ada kebenar atau enggaknya untuk mengandung nilai kebajikan. Itu yang pertama itu harus memahami situasi itu merupakan dilema, yaitu di mana seseorang harus memilih kan untuk antara dua pilihan secara polar atau benar. Terus yang kedua itu jadi mengaitkan keputusan dengan aturan yang ada. Terus ada yang ketiga itu kita harus mengutamakan rasa peduli. Jadi harus ada rasa peduli, dan ketiga itu berorientasi pada aturan yang benar. Kita tetap harus pakai aturan yang benar. Terus yang terakhir ya berpikir, artinya berpikir berbasis hasil akhirnya. Baik Pak. Saya lanjutkan ya Pak. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Itu kita mengambil keputusannya itu berprinsip resolusi, seperti berpikir berbasis hasil akhir atau aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Intinya di rasa peduli. Terus kita harus mengidentifikasi itu situasi etika dan isu-isu yang terlibat. Terus ada juga itu mengidentifikasi, menganalisis elemen-elemen utama dari situasi tersebut. Terus membuat daftar. Jadi kita harus ada daftar strategi alternatif pilih memungkinkan untuk menyelesaikan konflik itu. Ya. Itu salah satunya yang artinya mengumpulkan fakta yang relevan, situasi, menganalisis hasil apa saja yang potensial yang terjadi di waktu yang akan datang. Oh, gitu. Ya Pak. Ini yang keenam nih Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu ada dua tindakan nih yang berbeda yang harus kita pilih, tetapi tidak ada prinsip moral yang lebih tinggi dapat membantu memutuskan pilihan mana yang lebih disukai. Terus paradigma ya yang bertentangan seperti paradigma kebenaran lawan kesetiaan, paradigma keadilan lawan rasa kasihan, atau paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Semua alternatif itu juga ya tersedia melanggar prinsip atau pedoman etika yang prinsip.
Kita lanjut ya Pak, nomor Iya. 7 ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya secara prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, secara ini prinsipnya memang ada jadwalnya, terutama itu kan di KPK ya. Tapi kita itu tetap mengumpulkan data itu, mengumpulkan fakta. Misalkan terjadi sesuatu, kita mengumpulkan fakta. Terus mengidentifikasi nilai-nilai itu, artinya di situ tanggung jawab itu bertentangan apa enggak. Terus memikirkan semua orang yang terlibat, tidak hanya satu orang. Kita artinya yang terlibat dalam dilema itu ada beberapa, kita pikirkan. Terus prinsip resolusi seperti berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi atau benar atau menggunakan rasa peduli. Baik Pak. Ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya memang harus ya, itu ada antara dua pilihan ya, secara moral benar namun bertentangan. Ya. Terus etika ya, selama dilema etika itu juga ada alternatif yang tersedia. Itu biasanya melanggar prinsip atau pedoman etika. Terus apa? Artinya untuk mengambil keputusan dalam itu juga kita menggunakan prinsip ya, tetap prinsip resolusi seperti berpikir istilahnya berbasis hasil ya, hasil akhirnya itu bagaimana pada aturan yang benar ya, artinya dalam peraturan itu ya harus mengutamakan rasa peduli. Ya. Mungkin terima kasih nih Pak, segala pertanyaan sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya, sharingnya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih sekali banyak saya ucapkan karena telah membantu tugas saya dan juga telah mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak tambah sukses ke depan dalam menjalankan tugas. Mungkin itu dulu Pak yang perlu saya sampaikan. Saya Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.